Baik teman-teman dan Pak Indra, sekarang saya mau presentasi mengenai topik khusus dalam pemodelan RAI. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Franciscus Rahmat Putra Jebua. Saya prodi akuntansi di Universitas Nasional Karanturi Semarang. Nah, topik pembahasan saya pada saat ini yaitu topik khusus dalam pemodelan area. Nah, di dua bab sebelumnya membahas topik pemodelan data RAA dan menjelaskan cara mengimplementasikan sebuah model RAA dalam sebuah database relasional. Kedua bab berfokus terutama pada aktivitas siklus pendapatan dan pengeluaran untuk sebuah organisasi retail khusus. Nah, bab ini memperluas konsep dasar tersebut ke berbagai jenis dan siklus bisnis lainnya. Kita mulai dengan memeriksa beberapa model yang lebih kompleks pada siklus pendapatan dan pengeluaran, termasuk beberapa aktivitas tambahan yang secara khusus dijalankan oleh para pengusaha, pabrik, dan distributor serta situasi-situasi khusus lainnya. Nah, sekarang kita masuk di yang pertama, penempatan peristiwa dan atribut siklus pendapatan tambahan. Nah, banyak entitas dan hubungan yang digambarkan pada figur 19 strip 1 telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, sehingga kita hanya berfokus pada aspek-aspek yang baru. Contoh dari peristiwa mengisi pesanan pelanggan merepresentasikan pengambilan dan pengepakan pesanan yang dilakukan oleh seorang pegawai gudang. Nah, kardinalitas maksimum merefleksikan fakta bahwa terkadang perusahaan mungkin kehabisan stok satu atau lebih barang yang dipesan. Oleh karena itu, perusahaan kemungkinan melakukan berbagai aktivitas gudang untuk memenuhi pesanan tertentu secara lengkap. Namun, setiap pesanan pelanggan secara individu harus dipilih dan dipak. Hubungan antara peristiwa mengisi pesanan pelanggan dan mengirim pesan adalah yang pertama itu kardinalitas minimum merefleksikan fakta bahwa kedua peristiwa tersebut berurutan. Kardinalitas maksimum adalah praktik-praktik khusus terbaik yang dilakukan oleh sebagian besar perusahaan. Ketika seluruh barang yang dipesan dan dalam stok telah dipilih dan dipak, maka seluruh paket dikirim utuh ke pelanggan. Nah, sekarang kita lihat di figur 19 strip 1 yang telah dijelaskan tadi, bahwa tabel 19 strip 1 ini menunjukkan bahwa kunci utama dari peristiwa mengirim pesanan adalah nomor pengiriman. Nomor bill loading adalah atribut lainnya, tetapi ia bukanlah kunci utama karena mungkin bernilai 0 untuk pengiriman dengan menggunakan truk atau menggunakan truk milik perusahaan sendiri. Nomor faktur penjualan adalah atribut lain dari peristiwa pengiriman. Namun, ia bukanlah kunci utama karena seperti yang dibahas pada bab 12 dan 13 tadi yang saya jelaskan di awal, yaitu banyak perusahaan mengeliminasi pencetakan faktur kertas dan bahkan pembuatan faktur elektronik. Bahkan ketika faktur masih digunakan, faktur mungkin tidak dibuat pada waktu barang dikirim. Oleh karena itu, jika nomor faktur merupakan kunci utama,
Informasi mengenai pengiriman tidak dapat dicatat sampai faktur tersebut dibuat. Namun, bagi perusahaan yang memang masih menggunakan faktur, atribut nomor faktur merupakan fungsi pengendalian. Nah, di gambar figur 19 strip 1 ini bisa kita lihat bahwa di sini ada tabel persediaan. Nah, setelah persediaan masuk ke proses menghubungi pelanggan. Nah, di mana-mana kalau ada persediaan pasti harus menghubungi pelanggan dulu kan. Jadi, setelah menghubungi pelanggan atau sudah mengkonfirmasi, baru kepersediaan tadi harus ke mengambil pesanan pelanggan. Nah, ini cara jelasinnya ini sangat mudah kalau kita ngikuti garisnya aja. Jadi pelanggan ini mengambil pesanan, terus pegawai atau tenaga penjualan juga mengambil pesanan karena mereka ini pegawai untuk penjualan tuh. Jadi untuk mereka kasih kepada customer misalnya, ya pasti terhubung ke pengambilan pesanan pelanggan. Nah, pelanggan ini juga enggak hanya mengambil pesanan saja, tetapi berhubungan juga di mengisi pesanan pelanggan. Jadi ketika pelanggan belum mengisi, ya belum bisa mengambil pesanan. Ya gitu ya kira-kira. Terus persediaan ke mengirim pesanan. Nah, setelah tadi dari atas menghubungi pelanggan, terus mengambil pesanan pelanggan, terus mengisi pesanan pelanggan. Nah, setelah pengisian pesanan pelanggan baru dilakukan pengiriman pesanan. Setelah pengiriman pesanan, ya sudah tentu kita menerima kas. Di mana kita menerima kas? Ya dari pengiriman tadi, hasil penjualan kita kan pasti kita dapat uang. Jadi itu salah satu yang dikatakan menerima kas. Nah, setelah menerima kas itu, di mana diterima kas itu bisa dari beberapa orang pelanggan, bisa melalui kasir, pegawai kasir, dan bisa yang lain-lain kayak transfer. Tapi kalau kas itu kan cash, jadi harus melalui pegawai kasir. Nah, begitu kira-kira. Seterusnya, penempatan peristiwa dan atribut siklus pengeluaran tambahan. Nah, sebagian besar entitas dan hubungan yang digambarkan dalam figur 19 strip 2 ini, kan tadi yang kita bahas pertama itu figur 19 strip 1. Nah, sekarang kita bahas yang figur 19 strip 2. Telah menjelaskan pada 2 bab sebelumnya. Satu entitas barunya adalah Peristines meminta persediaan. Banyak perusahaan yang lebih besar ingin secara resmi menyetujui permintaan untuk membeli barang. Peristiwa meminta persediaan menyediakan sebuah cara untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas semacam itu. Setiap contoh peristiwa tersebut mempresentasikan sebuah permintaan untuk membeli sebuah barang atau lebih. Nah, di figur strip 19 strip 2 ini, yaitu diagram REA yang diperpanjang untuk siklus pengeluaran.
Nah, bisa kita lihat di sini ada persediaan, ada gudang, ada institusi keuangan, ada kas, ada pengeluaran kas, ada pegawai kas, pemasok, pegawai gudang, pegawai penerimaan, pemasok, menerima persediaan, memesan persediaan, pegawai pembelian, meminta persediaan, pemasok, pegawai pengendalian persediaan, pegawai supervisor. Supervisor. Nah, begitu. Pegawai supervisor. Nah, di tabel ini kota tabel meminta persediaan ini didapat dari persediaan. Nah, di mana-mana kalau ada persediaan pasti ada gudang gitu. Jadi persediaan ini berhubungan di gudang. Nah, gudang ini berhubungan di menerima persediaan. Pasti ketika suatu perusahaan menerima persediaan, pasti harus berhubungan ke gudangnya, di mana harus mengecek apakah di gudang ada stok atau tidak. Nah, begitu kira-kira. Seterusnya, menerima persediaan ini berhubungan juga di memesan persediaan. Gak mungkin kita nerima aja persediaan kalau tidak ada yang memesan. Pasti sudah. Atau yang pertama ini yaitu meminta persediaan. Gak mungkin memesan kalau gak ada yang meminta, dan gak mungkin menerima kalau gak ada yang memesan. Dan seterusnya, sehingga bisa mengeluarkan kas. Setelah memesan kepada pemasok, nah, dan setelah pemasok atau pegawai permintaan dan pegawai gudang sudah menerima persediaan, ya pasti sudah tentu kita mengeluarkan kas. Begitu kira-kira ya guys ya. Nah, siklus pendapatan untuk penjualan jasa. Figur 19-3 ini menyajikan sebagian model REA atau REA, siklus pendapatan untuk perusahaan tersebut. Entitas jasa pada figur 19-3 memuat informasi mengenai aktivitas penghasil pendapatan organisasi. Setiap baris mengidentifikasi sejenis jasa tertentu yang disediakan perusahaan. Sebagai contoh, tabel jasa bagi sebuah toko reparasi otomotif mungkin menyertakan baris individu untuk pengganti oli dan penggantian rem. Setiap baris akan menyertakan informasi mengenai waktu standar atau standar buku yang harus ia ambil untuk melengkapi jasa dan harga standar umum yang dibebankan bagi jenis perbaikan itu. Nah, figur 19-3 ini mengandung hubungan antara peristiwa penjualan serta entitas jasa dan persediaan sumber daya. Sifat kardinalitas hubungan tersebut tergantung pada bisnis tertentu.
Nah, supaya lebih jelasnya, mari teman-teman bisa melihat gambar figur 19 strip 3 di mana sebagian siklus pendapatan untuk penjualan. Nah, ada jasa, ada pegawai, ada penjualan, ada persediaan suku cabang, pelanggan, baru menerima kas. Nah, namanya aja pendapatan. Pasti ada yang kita jual. Nah, di sini ada penjualan. Penjualan ini bisa saja dari jasa, misalnya bermacam-macam lah. Ada dari jasa, kan sekarang sudah banyak, ada jasa laundry, jasa apa. Pasti kita dapat kas. Nah, kita dapat kas ini dari pelanggan. Ini berhubungan, guys. Dan di mana kita menerima kas? Karena hasil penjualan kita, penjualan kepada pelanggan ini, terus pelanggan memberikan kas, kita menerima kas. Kurang lebih begitu. Seterusnya, perolehan jasa tak berwujud. Pada figur 19-4, peristiwa ini dihubungkan ke sebuah sumber daya yang disebut jasa umum dan administratif yang merefleksikan perlakuan akuntansi untuk hal-hal tersebut. Entitas sumber daya itu menyertakan informasi mengenai sumber daya tak berwujud. Seperti lama kontrak, jika ada tanggal mulainya, biaya dianggarkan untuk jasa tersebut, jumlah dianggarkan atau jumlah standar untuk setiap periode, dan deskripsi, pembatasan atau ketentuan khusus yang diasosiasikan dengan penggunaannya. Nah, bisa kita lihat tabel dari perolehan jasa tak berwujud ini. Ada jasa umum administratif, memperoleh jasa, baru pegawai, baru pemasok, baru pengeluaran kas, baru pegawai, dan kas. Seterusnya, aset digital. Perolehan semacam ini masih perlu mengumpulkan informasi mengenai pembelian dan pembayaran mereka untuk aset digital tersebut, serta perlu melacak pesanan dan pengiriman aset digital tersebut. Persamaan dengan penerimaan pembayaran dari para pelanggannya merupakan pelanggannya, perusahaan juga memerlukan sebuah tabel persediaan agar para pelanggan dapat melihat jenis produk digital yang tersedia untuk dijual. Untuk tabel persediaan tersebut hampir identik dengan barang yang diproduksi massal. Satu-satunya perbedaan karena penjualan hanya menyertakan salinan digital sumber daya. Tidak perlu ada atribut seperti kuantitas di tangan, kuantitas tersedia, titik pemesanan ulang, dan kuantitas pemesanan ulang standar. Meski demikian, tabel persediaan tetap menyertakan informasi mengenai daftar harga standar setiap barang dan deskripsinya. Bagaimana dengan aset digital? Nah, perusahaan yang menjual perangkat lunak, musik, atau foto digital melalui internet menyerahkan salinan digital atau sumber daya tersebut, tetapi bukan sumber daya yang sesungguhnya itu sendiri.
Terus transaksi persewaan. Setiap peristiwa menyewakan barang mencatat informasi mengenai persewaan tersebut, mengenai persewaan suatu barang tertentu, seperti tanggal dan waktu disewa, harga sewa, serta segala syarat khusus persetujuan tersebut. Masing-masing untuk satu barang persediaan tertentu. Apabila pelanggan menyewa lebih dari satu barang, sistem akan memperlakukannya sebagai sebuah rangkaian peristiwa persewaan, masing-masing untuk satu barang persediaan tertentu. Nah, di tabel ini teman-teman ada beberapa pos, yaitu persediaan persewaan, mengembalikan barang, pegawai, pelanggan, menyewakan barang, pegawai, menerima kas, pelanggan, dan kas. Nah, pasti kita sudah tahu teman-teman, ini menyewakan barang ini karena sudah ada persewaan. Dan siapa yang menyewa barang ini, yaitu pelanggan. Siapa yang mengembalikan barang? Ya, pelanggan. Kepada siapa dikembalikan? Kepada pegawai. Tentunya nggak mungkin di rumah kita atau di rumah saudara kita. Seterusnya, model RDA siklus produksi. Figur 19.6 adalah sebuah model data untuk aktivitas siklus produksi dasar dari sebuah perusahaan manufaktur, dan tabel 3 mencantumkan tabel yang diperlukan untuk mengimplementasikan model tersebut dalam sebuah database relasional. Bersama dengan penempatan berbagai atribut, manajemen biaya produk yang tepat, dan evaluasi kinerja aktivitas siklus produksi memerlukan pengumpulan informasi mendetail mengenai pengeluaran bahan baku, tenaga kerja, dan mesin untuk menghasilkan produk jadi. Nah, supaya lebih jelasnya bisa kita lihat di tabel ini, ada beberapa pos, ada bahan buku, daftar bahan buku, persediaan barang jadi, pegawai pengendalian persediaan, pengeluaran bahan baku, pegawai pabrik, menjalankan operasi pekerjaan, work in process, terus waktu pegawai, daftar operasi pekerjaan tugas produksi, peralatan, menjalankan operasi mesin, daftar operasi mesin. Nah, mungkin di sini bahan baku ini yaitu bahan dasarnya misalnya. Nah, pengeluaran bahan baku diambil dari bahan baku ini berhubungan. Jadi lebih jelasnya itu kita detail aja memperhatikan di mana pos yang satu berhubungan dengan pos yang satu. Nah, saya kurang tahu juga. Jadi lebih tepatnya supaya lebih jelas kita mengikuti aja kayak gini. Pengeluaran bahan baku yaitu pegawai pengendalian persediaan. Nah, pasti yang mengeluarkan bahan baku itu adalah pegawai pengendaliannya toh. Terus pegawai pabrik.
Nggak mungkin pegawai pabrik lain, pegawai pabrik bakso atau apa, pasti bahan baku buku tuh. Bahan baku. Pasti pegawai pabrik yang mengeluarkan bahan baku. Terus siapa yang menjalankan operasi pekerjaan? Ya pasti pegawai pabrik. Terus siapa yang proses? Ya yang menjalankan tadi siapa? Pegawai pabrik. Nah begitu seterusnya. Model data SDM atau sumber daya manusia atau penggajian kombinasi. Figur 19.7 ini mengintegrasikan aktivitas pengajian dan SDM entitas peristiwa waktu pengerjaan dibutuhkan untuk menghitung penggajian. Peristiwa waktu yang digunakan untuk akuntansi biaya agar secara tepat menentukan biaya tenaga kerja pada perusahaan manufaktur. Entitas peristiwa ini sering disebut operasi pekerjaan. Peristiwa lainnya mempresentasikan pentingnya aktivitas sumber daya manusia atau yang sering disebut SDM. Nah, supaya lebih jelasnya untuk bisa dimengerti, kan bisa dilihat aja pos pelatihan, penyediaan pegawai, waktu yang digunakan, waktu pegawai, keterampilan merekrut pelamar, mewawancarai pelamar, waktu pekerjaan, pegawai mengeluarkan kas, pegawai kasir, mempekerjakan pelamar, mengevaluasikan kinerja, dan pegawai supervisor. Nah begitu teman-teman. Biar teman-teman belajar sendiri. Kalau nanti ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan apa sih yang masih kurang dimengerti. Terus model data aktivitas pembiayaan. Sebagian besar organisasi menerbitkan saham dan utang untuk membiayai operasi mereka. Figur 19.8 adalah sebuah diagram REA untuk dua aktivitas pembiayaan tersebut. Peristiwa menerbitkan utang adalah sebuah jenis penerimaan kas khusus. Karenanya, ia dihubungkan ke entitas sumber daya kas. Hal tersebut sering dimodelkan sebagai sebuah entitas peristiwa terpisah yang berbeda dari menerima kas karena ia mengandung atribut yang berbeda dari atribut yang diasosiasikan dengan penerimaan kas yang dihasilkan dari peristiwa penjualan. Seperti jumlah nominal utang yang diterbitkan, jumlah total yang diterima, tanggal diterbitkan, tanggal jatuh tempo, dan tingkat bunga. Nah, supaya lebih jelasnya lagi, saya tidak henti-hentinya kata memperhatikan gambar supaya lebih jelasnya. Karena gambar bisa membantu kita ketika kita mengetahui pos yang berkaitan. Jadi ketika kita mengikuti, pos ini berkaitan dengan ini, berkaitan dengan ini. Nah, pasti lama-lama kita mengerti dan paham. Nah, di figur 19.8 ini di pos-posnya ada kas, ada menerbitkan utang, mengeluarkan kas, agen transfer, pegawai, agen transfer lagi, terus menerbitkan saham dan pegawai.
Terus, nah, tadi beberapa slide kita sudah bahas dari figur 19-1, 19-2, 19-3, 19-4, 19-5, 19-6, 19-7, 19-8. Nah, dari itu semua, inilah diagram REA keseluruhan terintegrasi. Nah, ada pegawai, ini pegawai, ini pemasok, ini pegawai lagi, ini pemasok, ini pegawai kasir, dan ini agen transfer. Nah, ini memesan bahan baku dan peralatan. Terus di sini menerima bahan baku dan peralatan. Terus mengeluarkan kas, menerbitkan saham, pegawai bendahara, menerbitkan utang. Ya udah tentu kan kalau kita menerbitkan utang pasti berkaitan dengan pegawai bendahara. Kan yang megang uang ini. Betul. Terus kalau kita menerbitkan utang pasti ditransfer kan? Ya ini berkaitan dari sini, agen transfer. Ketika kita menerbitkan utang pasti kita ambil dari kas. Yoi. Nah, begitulah kawan-kawan. Ada memperoleh jasa umum dan administratif, peralatan, bahan baku, daftar bahan baku, pengeluaran bahan baku, work in process, persediaan barang jadi, daftar operasi peralatan, menggunakan waktu pegawai, daftar operasi pekerjaan, mengambil pesan pelanggan, penjualan, menerima kas, pegawai, pelanggan. Nah, karena materi kita sudah selesai teman-teman, intinya saja perhatikan saja yang ini. Ketika pegawai berkaitan di sini maksudnya gimana? Memesan bahan baku dan peralatan. Siapa yang memesan? Pegawai. Siapa yang memesan? Pemasok. Atau kepada siapa dipesan? Kepada pemasok. Nah, terus itu juga seterusnya. Apa yang dipesan? Bahan baku. Bahan baku dibeli dengan memesan bahan baku dan peralatan. Siapa yang beli? Nah, ini pegawai. Berkaitan kan? Sebelum dibeli itu pasti ada daftar bahan bakunya, persediaan barang jadi. Nah, setelah ada daftar bahan baku, ketika sudah dipesan, sudah ada bahan baku, sudah ada daftar bahan baku yang sudah tersedia, baru persediaan barang jadi. Nah, begitu seterusnya. Ada proses, ada menggunakan peralatan, daftar operasi peralatan. Ya begitulah seterusnya. Kita harus tahu mana aja yang tersambung. Nah, sekian dari presentasi saya teman-teman. Kalau ada kata-kata yang kurang, mohon dimaklumi. Saya minta maaf kalau ada kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih.